Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Karomah, yakni Bapak Ustaz Haji Sudarman. Mudah-mudahan beliau dan keluarga senantiasa sehat dan berkah selalu. Amin ya rabbal alamin. Dan sama-sama kita hormati kita bersama Bapak Ustaz Komite Jamaludin. Mudah-mudahan beliau juga keluarga senantiasa sehat walafiat. Amin ya Allah. Dan berkah selalu. Amin ya rabbal alamin. Dan sama-sama kita hormati para bapak-bapak haji, para bapak-bapak calon haji, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para sesepuh yang alhamdulillah hadir pada kesempatan malam hari ini. Ahlan wa sahlan Ustaz Tariki. Juga para aparatur pemerintah setempat, yakni Bapak RT, Bapak RW, juga jamaah sekalian yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim kami pada semuanya. Semoga semuanya sehat walafiat. Amin. Amin ya Allah. Berkah selalu. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah lah yang telah memberikan nikmat kepada kita sekalian. Nikmat yang banyak. Maka nikmat-nikmat yang Allah berikan, kewajiban kita adalah bersyukur dengan terus meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan taat ini rahmat-rahmat Allah ini akan turun kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 132 dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atiullaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya agar kalian mendapatkan kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah dan qudwah kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya izinkan saya pada kesempatan malam hari ini kita membahas bersama, ya, kita mudzakarah, ya, saling mengingatkan saja, bukan berarti saya paling bisa dan lain sebagainya. Kita sama-sama belajar insyaallah, ya. Mudah-mudahan dan sama-sama belajar. Kalau ada yang salah, benarkan. Yang disalahin, ini udah salah disalahin. Kalau salah dibeneri, kalau bengkok diluruskan. Ini demikian. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau pertemuan yang lalu kita membahas tentang syirik, di antara 7 sifat utama itu, ya ada 7 ya. Yang pertama adalah syirik. Yang kedua haya. Syirik ini adalah jujur. Kemudian yang kedua al-haya. Al-haya ini adalah malu. Malu kalau kita nggak ngaji, kecuali ada uzur, ya. Malu kita nggak sholat berjamaah. Malu kita kalau nggak bersedekah bila uang ada. Malu kepada siapa?
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat yang banyak sama Allah, kita malu kalau kita tidak apa? Tidak mengeluarkan sebagian daripada harta kita, padahal kita apa? Memilikinya. Ya, ini demikian. Jangan sampai terbalik kita kebanyakan. Sholat jamaah malu ya. Ngaji malu. Ini malu yang terbalik. Ya, jadi harusnya bagaimana? Kalau nggak ngaji, malu saya kepada Allah. Padahal Allah memberikan kita waktu, begitu ya, kesempatan. Ini demikian. Kemudian adalah tawadhu. Tawadhu ini adalah rendah hati. Kemudian yang keempatnya adalah dikatakan adalah al-wafa. Wafa ini artinya adalah kita memenuhi janji-janji kita ketika kita berjanji. Kemudian as-sakha, dermawan. Kemudian ilmu. Dan yang ketujuh adalah adabul amanah, menyampaikan amanah. Itu yang kemarin kita bahas. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita membahas tentang muraqabah. Babul muraqabah, bab tentang muraqabah. Muraqabah ini artinya adalah kita senantiasa merasa diawasi. Kita menjaga diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah ini bagian daripada jalan menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu ada jalannya. Kalau kita tidak tahu jalannya takwa tersebut, maka kita tidak akan pernah sampai kepada jalan ketakwaan itu sendiri. Kita umpamanya mau ke Sampok Keramat, jalannya Jati Bening. Itu nanti tersesat begitu ya. Orang Darussalam mau ke Sampok Keramat, jalannya ke Jati Bening. Mungkin sampai lama. Kenapa? Jalannya yang belum tahu. Tapi kalau udah tahu jalannya, dia akan cepat. Ya, dikatakan at-tariqatu ila taqwa, jalan menuju takwa tersebut adalah yang pertama al-mu'ahadah. Nanti kita bahas muraqabah. Mu'ahadah ini adalah ingat janji kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lain dan tak bukan kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk ibadah. Kalau silaturahim ini ibadah kan? Ibadah bukan? Insyaallah ibadah, ta'lim, ibadah, silaturahim ibadah. Pokoknya kalau itu dari jalur dari bukan ibadah, kita harus apa? Harus tinggalkan. Kita sumpah jalan-jalan tadabbur alam, insyaallah jadi ibadah bawa keluarga kita tadabbur merenungi alam semesta, subhanallah, insyaallah itu jadi ibadah. Jadi kalau tidak ada aspek-aspek ibadah yang lebih baik, kita tinggalkan, karena hal itu akan melalaikan kita semuanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah inilah yang akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fatihah ayat 5 dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Sembah dulu Allah, maka pertolongan ini akan datang kepada kita sekalian. Subhanallah. Ada seorang yang mau dirampok. Ya, ketika mau dirampok, subhanallah, daripada nyawa saya ini melayang, dikatakan silakan ambil harta saya. Kalau harta bisa didapatkan, harta bisa dicari gitu, tapi kalau nyawa susah. Ternyata rampoknya ini adalah ngeyel. Dikatakan bukan saja hartamu yang akan kuambil, nyawamu pun akan kuambil juga. Baik kalau begitu,
tapi izinkan saya sholat 2 rakaat. Ya, akhirnya ini musafir ini, hamba Allah yang soleh ini, dia sholat 2 rakaat. Di sujud terakhir itu dia minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan semuanya urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya subhanallah, sebelum salam tiba-tiba saja tadi Allah memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikatku, tolong hambaku yang sedang dizalimi. Subhanallah. Jadi sebelum salam ternyata perampok itu sudah tewas duluan, dibunuh oleh malaikat maut. Ya, ini demikian. Jadi ketika kita ibadah, kita insya Allah ibadah yang benar, ibadah yang lurus akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Ya, dikatakan, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Ya, ini demikian. Kemudian yang keduanya apa? Muraqabah dalam waktu takwa yang kita akan bahas. Muraqabah ini merasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiganya adalah muhasabah, introspeksi diri kita. Ya, introspeksi diri kita. Pagi bangun tidur sampai kita tidur lagi, banyak enggak hal-hal yang mendatangkan pahala, apa hal-hal yang mendatangkan dosa? Ya, ini demikian. Kalau banyak dosanya kita istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita banyak dosanya, banyak salahnya kepada manusia, maka sebelum tidur itu kita minta maaf. Ya, minta maaf. WA itu kayak tadi saya nyinggung perasaan si pula. Yang penting kita udah WA. Mohon maaf tadi kayaknya agak sedikit kurang enak saya pembicaraan. Ya. Kalau ada orang berbuat salah kepada kita, maafkan. Jangan sampai kita tunda-tunda besok. Karena hal itu akan mendatangkan keberkahan yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau orang mau tidur memaafkan kesalahan orang lain, subhanallah, dialah ahli surga. Subhanallah. Kadang-kadang kita ditunda terus ya. Nanti maafinnya, nanti dan sebagainya. Ya, demikian. Jadi kita emang evaluasi diri kita. Kata Umar bin Khattab mengatakan, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempatnya adalah muaqabah, disangsi. Ya, Umar bin Khattab beliau ketinggalan sholat asar gara-gara apa? Kebun korma. Dia terpana dengan kebun korma. Sebentar lagi nih panen. Akhirnya apa, subhanallah? Tak disadari ternyata beliau ketinggalan sholat asar gara-gara dia terpukau dengan kebun korma. Lalu dia mengikom dirinya menyangsi, ya Allah, ini gara-gara kebun korma ini saya ketinggalan sholat asar berjamaah. Wallahi, demi Allah ya Allah, hari ini juga kebun saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kalau kita belum bisa ya, kita ketinggalan sholat asar gara-gara main HP. Siap nggak HP kita diinfakkan? Belum bisa ya. Kita buat di rumah aja begitu ya. Buat sanksi buat kita sekalian. Kalau nggak sholat jamaah, goceng. Ya, goceng ya sekuatnya kita. Supaya apa? Supaya kita tidak terulang lagi. Ya, karena kalau kita tidak memberikan sanksi kepada diri kita sendiri,
maka agak sulit sekali kita untuk apa? Menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelimanya adalah mujahadah. Ya, mujahadah ini artinya adalah sungguh-sungguh. Kalau berdoa sungguh-sungguh. Ya, kalau beribadah sungguh-sungguh. Kalau bekerja kita sungguh-sungguh, semuanya harus sungguh-sungguh dikerjakan. Karena dikatakan manjada wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkan. Subhanallah, kita lihat ya. Mushola Al-Khairat subhanallah. Ya. Dipandu dengan Bapak Haji Nasir, dipandu dengan dermawan-dermawan yang bareng-bareng subhanallah. Hitungan bulan udah subhanallah tampak itu. Kenapa? Ada jamaah begitu ya, berjamaah. Ya, sekuat-kuatnya Bapak Nasir kalau sendirian gimana kira-kira? Agak sulit juga. Tapi dengan kebersamaan jamaah ini subhanallah dipandu dengan tadi. Yang tadinya berat tak ringan begitu ya. Kenapa? Kita berjamaah dengan kesungguhan yang luar biasa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini dalam muraqabah ini. Walladzina yaraka hina taqum wa taqallub fis sajidin. Ini ayat muraqabah. Walladzi yaraka, dan dialah yang memandangmu, melihatmu ketika kamu berdiri sholat, kemudian berbolak-balik ketika kamu sujud. Artinya apa? Bergantinya rukun satu dengan rukun yang lainnya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ada cerita unik. Ceritanya waliullah dari Bangkalan. Siapa yang apa? Siapa ingat? Syekh Khalil Bangkalan ya, Madura. Beliau masih kecil tapi sudah diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi sholat ya, masih kecil nih. Ya, ketika lagi sholat dia tertawa ngakak. Tahu tertawa ngakak? Ya, ngakak ditertawain tuh, imamnya ditertawain oleh siapa? Syekh Khalil. Ya, pas ditertawain sudah sholat. Hei, dikatakan, "Hai Khalil, apa kamu nih sholat tertawa?" Bagaimana saya nggak tertawa ya, Ustaz? Saya lihat di kepala Ustaz itu ada nasi. Kaget dia. Ya, memang lagi sholat itu Ustadznya itu mikirin nasi. Karena apa? Saking laparnya. Maka kalau lagi sholat dia pikirin nasi. Makan dulu baru sholat. Tertawa dia tuh. Subhanallah, Syekh Khalil ini bisa mengetahui apa pikirannya yang ustadznya tersebut. Subhanallah. Maka saat itulah Syekh Khalil ini luar biasa, memiliki karomah, walaupun masih kecil sudah memiliki karomah yang luar biasa. Ya, ini demikian. Sejak itu dia nggak macam-macam lagi dengan sama Syekh Khalil. Ya, ini demikian. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lah yang senantiasa melihat kita. Di mana saja kita akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah. Beliau itu senantiasa nyamar. Jadi nggak apa-apa nih Pak RT nyamar ya. Sekali-kali kumisnya gedein gitu. Jadi nyamar nih. Maka para pemimpin dibolehkan nyamar ketika malam-malam bergerilya. Sebagaimana Umar bin Khattab sebelumnya. Suatu saat Umar bin Khattab sedang ronda, beliau mendengarkan suatu percakapan yang luar biasa antara seorang ibu dan anaknya. Kata si ibu ini bagaimana? Nah, kita ini jualan susu, banyakin airnya supaya untungnya banyak. Kata si anak ini bagaimana? Subhanallah, ibu, kata Khalifah Umar bin Khattab ini nggak boleh kita mengambil keuntungan yang terlalu banyak
sehingga menyebabkan tadi rasa susunya tersebut ini akan beda begitu ya. Ya, ini demikian. Jadi harus ada standar-standarnya saja. Kata si ibunya bagaimana? Wahai nak, bukankah Khalifah Umar bin Khattab itu tidak bisa tidak melihat kita? Benar, Umar bin Khattab tidak melihat, tapi rohnya Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab itu memandang kita. Subhanallah. Akhirnya bagaimana? Subhanallah. Maka Umar bin Khattab pulang, panggil anaknya, hai Asim. Dikatakan, coba santoroni rumah itu, teliti siapa orang. Akhirnya anak Umar bin Khattab ini, beliau mendatangi rumah tersebut. Ternyata tadi ya Fulan si Fulan namanya dan lain sebagainya. Maka dikatakan, nikahlah engkau bersama putri si ibu tersebut. Subhanallah. Ya, si anaknya ini putrinya, subhanallah, dia senantiasa memiliki muraqabah yang luar biasa. Dia khawatir melakukan dosa ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dilamarlah dengan Asim. Dari Asim tersebutlah maka lahirlah anak perempuan yang kemudian cikal bakalnya itu adalah menjadi cucunya Umar, itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Lahir dari cucunya Umar bin Khattab tersebut adalah Umar bin Abdul Aziz. Para jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita lagi sendirian, yakin Allah melihat kita. Ya, yakin Allah melihat kita. Ini harus senantiasa tanamkan pada diri kita tentang apa? Muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ucapan kita ini akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, perbuatan kita ini akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita merasa diawasi, kita tidak akan berani untuk menipu. Kita tidak akan berani untuk berbohong. Kenapa? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat muraqabahnya Yusuf alaihissalam. Ya, beliau subhanallah ketika sudah dewasa, ya, ternyata ibu asuhnya, ibu angkatnya itu naksir kepada Yusuf. Ternyata bukan saja Yusuf ibu asuhnya, tapi Yusuf juga ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 24, walaqad hammat bih wa hamma biha. Jadi wanita itu menginginkan Yusuf dan Yusuf juga menginginkannya. Subhanallah. Dirayu-rayu, subhanallah. Yusuf ini adalah pendatang begitu ya. Beliau jauh dari keluarga, dari saudara dan lain sebagainya. Sedangkan yang ngajak pada waktu itu adalah perempuan yang cantik, kemudian memiliki kedudukan yang luar biasa. Apa yang harus dilakukan oleh Yusuf? Beliau berupaya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Lari. Kalau kita mungkin para jamaah sekalian, wah ini darurat. Ya, Bang Yamin, ketika pintu-pintu dikunci, kita mau diteriakin maling. Ya Allah, maafin saya. Kalau nggak saya ladenin, saya akan diteriakin maling, saya mati. Ya. Tapi Yusuf subhanallah, dia berlari tadi sekencang-kencangnya. Untuk apa? Supaya tidak mengikuti hawa nafsunya. Ya, inilah muraqabahnya Yusuf alaihissalam, subhanallah. Akhirnya apa? Ketika itulah pertolongan Allah didapatkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Andaikan Nabi Yusuf itu ngikutin hawa nafsu, mungkin Nabi Yusuf tidak akan pernah diangkat menjadi Nabiullah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muraqabah ini adalah senantiasa di mana saja kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik sendiri maupun ramai, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, pikiran kita, perbuatan kita ini semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun bidatis sudur. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam dada kita ini. Maka oleh karena itu apa yang di pikiran kita adalah yang baik-baik saja. Apa yang kita pikirkan baik-baik saja. Apa yang kita ucapkan adalah baik saja. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kebaikan baik di dunia terlebih lagi di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kisah lagi nih. Diceritakan ada seorang pemuda. Pemuda tersebut dia rajin sekali hadir di majelis ilmu. Suatu saat subhanallah beberapa hari beliau itu belum makan, rasa laparnya luar biasa. Maka beliau, karena fikih itu ketika dalam kondisi lapar boleh kita memakan sesuatu yang diharamkan begitu ya, karena darurat begitu. Ad-daruratu tubihul mahdzur. Jadi boleh kita memakan tadi. Dalam kondisi darurat. Akhirnya apa? Si pemuda ini nyari makanan. Nyari makanan sana sini, ada nggak seorang ibu-ibu yang sudah masak. Dia cari, alhamdulillah orangnya lagi pergi, dia datang ke dapur. Ternyata di dapur itu ada terong. Digerabot tuh terong tersebut. Baru saja digerabot, kemudian apa dia teringat, ya Allah, memang saya ini engkau bolehkan dalam kondisi darurat memakan yang haram. Tapi saya malu kepadamu ya Allah, dilepehin lagi tuh. Yang haram ini dilepehkan lagi karena apa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia kembali diam di majelis ilmu, dia merenung sambil berzikir kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak lama kemudian datang seorang wanita. Ya Syekh, cariin dong saya seorang calon suami yang solih. Ya, subhanallah. Akhirnya apa? Kata saya mikir-mikir siapa? Oh iya, ada si anak muda yang rajin hadir di majelis ini. Akhirnya apa? Ketika itu dicari si pemuda tersebut, ditanya, wahai pemuda, mau nggak nikah? Ya, ditanya sekali, dua kali gitu. Karena belum makan gitu ya, nggak kedengeran gitu. Ini kedengeran kan? Bapak-bapak, kedengeran ya? Berarti udah makan siang. Ya. Karena dia tadi 2 hari belum makan dan sebagainya, nggak kedengaran 1 kali sampai 3 kali. Dikatakan, wahai pemuda, engkau mau nggak menikah? Barulah, ya Syekh, siapa yang mau menikah dengan saya? Ya, boro-boro saya menikah ya Syekh, Bapak hari saya sudah makan. Mau nggak kamu nikah? Ya kalau memang ada yang mau, saya mau, siap. Siap yang menikah? Siap. Gak siapa dulu. Ya, ini demikian. Akhirnya subhanallah tadi. Pada saat itu juga langsung dia dinikahkan oleh si akhwat tadi tersebutnya, perempuan tersebut, wanita tersebut. Ketika sudah sah, digendong. Apa namanya? Kalau tangannya tersebut digandeng. Digandeng, subhanallah. Pas sudah sampai rumah, mau apa? Ya, karena 2 hari belum makan, saya mau makan. Ayo ke dapur. Ya, ketika ke dapur dan lain sebagainya, dibuka tuh kekep tersebut, kaget tuh istrinya tersebut. Ini siapa yang makan terong ini? Nangis di suaminya tersebut. Diceritakan A sampai Z, wahai istriku, bahwa yang saya datang ke sini adalah yang makan ini saya. Diceritakan kan? Betapa saya lapar ya 2 hari belum makan, nyari makanan. Tapi kemudian saya saya lepehkan tersebut bagian dari gigitan tersebut karena saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata istrinya bagaimana? Inilah orang yang menjauhkan yang haram, dapat yang halal. Istri halal, rumah halal. Subhanallah. Ya, ini demikian. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, inilah muraqabah. Orang yang menjauhkan dari yang haram, menjauhkan dari yang yang subhat,
maka Allah akan memberikan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini banyak ayat-ayat tentang muraqabah. Di antaranya adalah wa inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu itu senantiasa memperhatikan diri. Di mana saja kita berada dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita berupaya apa yang kita ucapkan adalah kebenaran. Apa yang kita kerjakan adalah kebenaran agar kita mendapatkan apa? Barokah baik di dunia terlebih lagi di akhirat nanti. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ayatnya. Kemudian bagaimana hadisnya? Di sini dikatakan wa ammal hadis fal awal an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar bin Khattab. Umar ini mualaf tadinya. Beliau itu benci banget sama Islam. Benci banget sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mau membunuh apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi subhanallah, beliau itu diantaranya tokoh yang